Halo Sobat NVDN, kembali lagi bersama kami di channel NVDN Media. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan tutorial tentang dasar-dasar dalam pembuatan tabel pada Microsoft Word. Untuk membuat tabel pada Microsoft Word, kita harus mempelajari dasar-dasarnya terlebih dahulu agar kita paham dan bisa membuatnya. Di sini saya sudah menyiapkan contoh tabel dalam video. Bisa dilihat Sobat NVDN, ini merupakan contoh tabel yang akan kita buat pada video kali ini. Ini merupakan tabel dari laporan hasil belajar peserta didik. Kita akan membuatnya bagaimana sih cara membuat tabel seperti ini? Kita akan pelajarinya dari 3 dasar yang paling utama. Dasar yang pertama yaitu pembuatan tabel itu sendiri. Untuk membuat tabel, silakan Sobat NVDN pergi ke tab atau ke bagian insert, pilih tabel, lalu tentukan jenis kolom atau sel berdasarkan keinginan atau kebutuhan. Nah, pada contoh kali ini, kita menggunakan atau saya menggunakan 8 kolom. Kita 8 kolom, 8 dikali 5 kolom ya. Nah, seperti ini. Untuk kolom pertama, kita isikan yang pertama ada nomor. Nah, yang kedua ada komponen. Nah, sebelum saya melanjutkan, tabel pada contoh di atas, untuk bagian kolom nomor sama kolom komponen atau sel nomor dan sel komponen memiliki ukuran yang lebih besar daripada kolom atau sel yang lainnya. Ini disebut dengan penggabungan kolom atau penggabungan tabel, atau juga bisa disebut dengan penggabungan sel. Artinya, dari beberapa kolom atau beberapa sel itu digabungkan menjadi satu kolom. Nah, untuk melakukannya terdapat 2 macam cara melakukannya. Cara yang pertama, kita bisa menggunakan yang namanya fungsi eraser. Ini dia. Di pojok kanan atas ini, klik pada bagian side, lalu di pojok kanan atas ini ada fungsi eraser untuk menghapus garis. Untuk melakukannya, silakan klik eraser, lalu silakan hapus garis untuk menjadikan beberapa sel menjadi satu sel utuh. Nah, seperti ini. Atau juga bisa kita menggunakan fungsi yang lain. Kita unduh terlebih dahulu. Kita klik komponen ini. Kita pergi ke bagian layout. Sebelum kita gabungkan 3 sel menjadi satu sel atau 3 kolom menjadi satu kolom, silakan Sobat NVDN blok terlebih dahulu kolom yang akan digabungkan. Setelah itu, ini dia, klik merge cell. Nah, maka dari 3 kolom atau 3 sel tersebut akan menjadi satu kolom utuh. Di sini juga ada beberapa pilihan, ada split cell dan juga ada tabel cell. Nah, kalau split cell itu fungsinya untuk memecah kolom atau memecah sel menjadi 2 bagian. Misalkan kolom atau sel yang ini saya klik. Ketika saya klik split cell, oke, maka akan terpecah menjadi 2 bagian atau split menjadi 2 bagian yang lebih kecil lagi. Itu merupakan fungsi dari split cell. Nah, lalu ada lagi yang namanya split tabel. Ini merupakan split atau memisahkan tabel menjadi 2 bagian. Misalkan saya blok kolom atau sel ini, ketika saya klik split tabel, maka tabelnya pun akan terpisah menjadi 2 bagian atau split menjadi 2 bagian. Gimana? Sudah paham kan? Nah, untuk menggabungkan beberapa kolom atau beberapa sel menjadi satu sel sangatlah gampang sekali ya. Seperti yang saya katakan tadi, ada 2 cara, bisa menggunakan eraser atau juga bisa menggunakan merger cell. Kita blok saja lalu klik merger cell. Sangat mudah kan? Nah, sekarang kita pergi ke bagian nomor. Sama ya, untuk bagian nomor ini kita blok dulu. Kita blok dulu, lalu kita klik merger cell. Nah, lalu selanjutnya ada kolom berikutnya ada KKM. Sama ya, ini 3 kolom atau 3 sel menjadi satu kolom. Kita blok, kita klik merge cell. Nah, berikutnya ada bagian yang namanya nilai hasil belajar. Nah, nilai hasil belajar ini merupakan gabungan dari 1, 2, 3, 4, 5. 5 kolom atau 5 sel menjadi satu kolom. Caranya sama, kita blok lagi seperti ini, lalu kita klik merger cell. Nah, maka akan otomatis menjadi satu kolom atau satu sel besar utuh. Lalu kita isikan saja nilai hasil belajar. Nah, sebelum saya lanjutkan, pada contoh di atas, semua kata-kata atau semua judulnya berada pada posisi yang tengah. Lantas bagaimana sih untuk memposisikan supaya pas di tengah? Untuk memposisikannya, silakan Sobat NVDN blok bagian yang ingin ditengahkan. Misalkan ini ya, nilai hasil belajar. Lalu kita
pergi ke bagian layout atau tab layout, menu layout. Nah, di sebelah sini ada 9 item. Kita pilih yang bagian tengah ini yang bernama Align Center. Ketika kita klik, maka tulisannya pun akan beralih pada tengah. Untuk mempercepatnya, silakan blok saja semuanya atau beberapa kata-kata yang ingin ditengahkan kata-katanya, langsung saja klik Align Center. Maka secara otomatis kata-kata atau teks berada pada posisi tengah. Nah, kita lanjutkan ya. Kemudian ada bagian atau kolom pengetahuan. Ini terdiri dari 2 kolom menjadi 1. Dan praktik juga ya, 2 kolom juga menjadi 1. Tapi kita tidak bisa menggunakannya secara langsung seperti ini. Kita tidak bisa memblok 5 kolom, tidak bisa. Kita harus memblok 2 terlebih dahulu. Karena ini kan ada split tengahnya ya, atau garis tengahnya pemisah. Jadi untuk 2 kolom ini kita blok. Lalu kita klik merger cell, lalu kita blok lagi 2 kolom sebelahnya, kita klik merger cell lagi. Nah, seperti itu. Setelah itu kita isikan tulisannya pengetahuan, ada praktik. Nah, terakhir ada sikap. Sikap ini penggabungan dari 2 kolom menjadi 1 kolom. Sama ya, kita blok, lalu kita klik merge cell. Nah, kemudian di bawahnya pengetahuan sama di bawahnya praktek ada 2 kolom lagi yang bernama angka, huruf, angka, huruf. Langsung saja kita bisa langsung isikan saja ya. Angka, huruf, angka, huruf. Karena ini kan tidak menggunakan yang namanya split atau merger ya, hanya 1 kolom utuh. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal rapikan, tinggal kita blok saja, kita klik Align Center supaya tengah kata-katanya. Yang sikap juga ya, kita klik lalu kita pilih ya Align Center. Nah, bagaimana sobat NVDN? Itu tadi merupakan tutorial pada bagian pembuatan tabel dan juga tutorial penggabungan kolom. Jadi kita sudah mempelajari ya bagaimana cara membuat kolom dan cara menggabungkan kolom atau menggabungkan beberapa sel menjadi 1 kolom. Bagaimana? Sangat mudah sekali kan? Nah, untuk tutorial yang ketiga, pada dasar-dasar pembuatan tabel ada yang namanya ukuran kolom. Nah, ukuran kolom ini sangatlah penting. Salah satu fungsinya yaitu untuk estetika atau untuk keindahannya dan juga untuk fungsinya. Bisa sobat NVDN perhatikan, pada contoh kolom di atasnya itu ukurannya masing-masing berbeda. Antara kolom nomor dan kolom komponen memiliki ukuran kolom atau memiliki ukuran yang berbeda. Karena kita sudah tahu ya, untuk kolom nomor kan hanya diisi angka-angka 1, 2, dan seterusnya. Maka tidak perlu kita memberikan kolom atau mengisi dengan ukuran yang sangat besar. Sedangkan kalau kolom komponen, itu berisi tulisan yang lebih rinci. Seperti contohnya ini kan ada mata pelajaran, berarti harus membutuhkan ukuran kolom yang lebar. Nah, di sini saya akan berikan tips bagaimana cara memakai atau cara mengukur kolom supaya pas dan rapi. Cara yang pertama, biasanya kita mengukur kolom atau menggunakan ukuran langsung klik, langsung kita tarik seperti ini ya. Sebenarnya cara seperti ini juga bisa dilakukan, sangat gampang sekali. Tetapi terkadang ada permasalahan, kita menariknya terlalu panjang atau terlalu sempit. Yang mana akhirnya akan mengakibatkan nomor atau kolom tersebut menjadi tergencet seperti ini. Tentu saja ini tidak bagus ya kalau sampai tergencet seperti ini ya. Nah, lalu seperti apa sih sebenarnya langkah untuk membuat ukuran kolom itu sendiri? Nah, langkahnya, misalkan kita akan mengecilkan kolom nomor ini ya, bisa kita blok seperti ini, lalu kita klik kanan. Nah, di paling bawah ini, ada keterangan tabel properties. Kita klik saja tabel properties. Nah, di sini kita ada beberapa pilihan, ada tabel, row, column, dan cell. Kita pergi ke bagian kolom. Nah, jika sobat NVDN masih belum dicentang, silakan ini dicentang ya. Prefer width-nya ini dicentang. Nah, di sini ada beberapa ukuran. Ada 0,94. Nah, ini merupakan ukuran kolom atau besarnya kolom. Nanti kita ingin membesarkan seberapa ukurannya. Saran saya untuk bagian nomor itu kan hanya diisi angka-angka. Minimalkan sampai ke ukuran yang paling minimal. Kita bisa langsung blok dan hapus, isikan saja 0. Ya, ingat isikan saja 0. Lalu kita klik OK. Nah, maka secara otomatis kolom nomor ini pun akan langsung menuju ke ukuran yang paling minimalnya. Ini merupakan ukuran minimal atau ukuran yang paling standar dari kolom nomor. Artinya jika ini kita paksa kecilkan lagi, maka nomor pun akan tergencet menjadi kecil. Nah, seperti itu contohnya atau tips dari saya untuk
mengisikan kolom nomor ya, karena nomor kan hanya 1, 2, 3 dan seterusnya. Ingat ya, kita blok, klik kanan, tabel properties, klik. Nah, kolomnya prefer width-nya kita centang, jangan lupa, langsung saja isikan 0 angkanya ya, ingat 0, langsung klik OK supaya langsung menuju ke ukuran yang paling kecil dari kolom nomor tersebut. Pasti tidak akan tergenyat, pasti tidak akan. Nah, kalau untuk kolom komponen ini kan agak panjang ya isiannya. Kita bisa mengisikannya terserah dengan keinginan kita. Misalkan di sini saya mengisikannya 4 ya, 4 cm. Oke. Tuh. Kolom komponen pun akan menjadi ukuran 4 cm. Nah, tapi di sebelahnya kolom nomor kok menjadi tergenyat seperti ini? Iya, hal ini terjadi karena tabel atau lembar kerja yang kita gunakan tidak sesuai atau tidak sesuai dengan ukuran yang kita gunakan. Nah, langkah berikutnya langsung saja kita beralih ke KKM-nya. KKM juga sama ya, kita kecilkan saja ukurannya tabel properties. Kita isikan 0, oke. Maaf, bentar. Kita kembali lagi dulu ya. Kita KKM kita selesaikan aja dulu, maaf. Tadi ada kesalahan, KKM kita klik kanan, tabel properties, lalu kita isikan 0. Nah, maka otomatis KKM pun juga akan menuju ke ukuran yang paling minimal dari KKM. Nah, kemudian untuk angka dan huruf ini juga sama ya. Tabel properties, kita centang, kita isikan 0. Nah, untuk angka dan hurufnya sama ya. Tabel properties 0. Oke. Nah, maaf ada kesalahan. Untuk bagian huruf ini kan agak panjang ya karena ada isiannya. Nah, berarti kita tidak bisa mengisikannya 0. Kita bisa mengisikan ada 1 cm atau 2 cm seperti itu. Nah, untuk sikap sama ya karena sikap itu cuma isiannya A, B, B gitu. Kita klik kanan, kita isikan saja 0. Nah, supaya angkanya kecil. Nah, untuk hurufnya kita blok aja dulu bagian kolom atau bagian sel huruf. Kita klik kanan, kita pilih tabel properties, kita isikan misalkan di sini 1 ya. Misalkan kita lihat, oh masih belum berubah. Kita isikan coba 2 cm. Kurang 1 lagi misalkan. Kita isikan berapa ya? Ini tergantung selera ya, tergantung kita mau mengisikan berapa panjang atau berapa lebarnya. Terlalu panjang kalau 3. Mungkin 2,5 mungkin. 2,5. Nah, ya bagus, pas ukurannya 2,5 ya. Nah, lalu untuk bagian komponen ini kita bisa menambahkannya lagi. Misalkan di sini 3,2 kita bisa 4 cm. Nah, seperti itu. Lalu untuk menengahkan kita tinggal klik panahnya ini, kita pilih ke home, kita pilih yang center. Nah, bagaimana sobat NVDN? Sangat mudah sekali kan dalam membuat tabel seperti ini. Langkah terakhirnya kita tinggal memolesnya ya. Misalkan kita tinggal blok seperti ini. Terus kita kasih warna misalkan seperti ini, terserah warnanya. Lalu tulisannya kita bold juga bisa seperti ini. Kita kasih warna, tulisannya kita bold juga bisa. Nah, seperti ini. Nah, itu tadi merupakan tutorial tentang dasar-dasar kita dalam pembuatan tabel. Jadi ada 3 macam ya. Yang pertama ada kita membuat tabel itu sendiri. Yang kedua, cara menggabungkan kolom atau beberapa sel tadi menggunakan fungsi yang merger sel tadi yang kedua. Dan yang ketiga, kita sudah mempelajari tentang ukuran kolomnya tadi berdasarkan kemampuan atau keinginan tabel yang akan kita buat. Nah, bagaimana sobat NVDN? Sangat mudah sekali kan dalam mempelajari ilmu tentang dasar-dasar pembuatan tabel. Sebelum saya akhiri video tutorial kali ini, perlu sobat NVDN ketahui, ini merupakan video part pertama. Saya atau kami dari admin NVDN Media akan memberikan video tutorial part yang kedua untuk dasar-dasar pembuatan tabel. Karena masih banyak lagi hal-hal atau sesuatu pengetahuan yang perlu kita pelajari dalam pembuatan tabel. Terima kasih sudah menonton sobat NVDN. Tetap semangat dan salam sobat NVDN.